Kalau bisa cerita, buku yang saya tulis, metode ini berangkat dari kebutaurupan saya dengan Al-Quran. Oh, malah buta huruf ya, buta Bang huruf Asi, ya? saya. Benar, buta huruf. Soal ngaji nih, Bang. Iya. Baca Quran nih. Harus ada guru, Bang. Kan sekarang tuh kalau kita belajar ngaji tuh bisa ya kita belajar di internet. Atau harus abang yang ngajar. Atau harus ada guru tatap muka. Saya sedikit pantun nih. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Kalau mau hidup berkat dan selamat, jangan lupakan petuah pesan dari ayah dan ibu. Nah itulah dia. Nasihat yang keras tuh, itulah nasihat yang membekas. Saya ada nasihat orang tuh nasihat kasar dengan saya. Sampai sekarang saya ingat. Saya tak mau ceritakan, malu saya. Biasa kan kadang orang tua bercerai, bisa menjelekkan salah satunya. Tapi bapak saya tidak menjelekkan. Bakti kepada mak kau, jangan sampai kau jahat sama kau. Mak saya juga gitu, jangan jahat sama bapak. Jadi kan masuk petuah kedua orang tua itu, walaupun jasadnya tak bersama kita, tapi petuah nasihat dia itu melekat dalam diri kita. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast namanya Citelah. Bang. Cita apa nih? Oke, Citelah itu sebenarnya singkatan. Kepanjangannya itu sebenarnya cerita tentang Lara. Nah ini agak lain sedikit nih podcastnya. Jadi ini adalah program podcast baru, kolaborasi antara Melayu TV dengan Dengerin Cerita. By the way, Dengerin Cerita itu sebuah konten platform yang aktif di media sosial, di mana menghadirkan cerita-cerita jujur dari orang-orang random, dari strangers yang mungkin kita tidak saling kenal, tapi ceritanya itu terasa dekat dengan kita dan membuat kita punya koneksi yang sama. Jadi Dengerin Cerita itu aktif buat konten. Nah, dalam bentuk podcast ini, itu kita pengen lebih full gitu durasinya, di mana kita pengen tahu tentang cerita-cerita manusia yang tadi tidak kita kenal mungkin, yang kita tidak tahu apakah dia latar belakang seperti apa, tapi saya percaya kalau setiap orang tuh pasti punya cerita. Setiap orang, setiap umur pasti punya cerita, dan cerita itu bisa membuat kita terasa dekat gitu. Kayak gitu. Ada banyak cerita yang mungkin selama ini tersimpan, dipendam, padahal kalau diceritakan, kalau di-sharekan, itu bisa menginspirasi atau memberikan kekuatan, motivasi bagi orang lain. Nah, dengan saya sendiri, Rudy, sebagai host di podcast Citelah. Dan ini adalah podcast pertama. Untuk itu, di setiap podcastnya saya akan menghadirkan namanya teman cerita. Nah, jadi narasumbernya itu sebutannya teman cerita. Dan alhamdulillah spesial untuk pertama kali ini, saya akan mengundang teman cerita saya, seorang pengajar Quran, guru Quran, namanya Bang Rizky Wahyudi. Saya sapa lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita lah, Bang. Cita Allah. Cita apa nih? Oke, Bang, ini podcast pertama kali. Makasih sebelumnya udah hadir, Bang ya. Dan siap-siap saya nanya hal-hal yang mungkin nggak tahu, terserah Bang mau cerita seterbukanya atau enggak juga, enggak masalah. Tapi ya kita pengen ngajak ngobrol yang ringan, yang santai gitu, Bang. Dan di podcast nih juga ada ciri khas di mana kita main kartu juga. Jadi ada kartu yang udah saya siapkan, di mana kartu itu sebagai obrolan pembuka kita. Nah, jadi teman-teman, ini ada kartu yang di mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan, jadi kumpulan pertanyaan-pertanyaan. Ada kartu level 1, kartu level 2, dan kartu level 3. Nah, kita akan mulai di sesi pertama ini dengan kartu level 1. Jadi saya akan tanya Abang berdasarkan pertanyaan dari kartu ini. Pilih salah satu kartu yang ingin Abang ambil, dan apapun pertanyaan yang muncul, Abang bisa jawab. Kayak gitu. Aman ya? Aman, insyaallah. Karena tadi saya juga nyinggung Abang nih guru Quran atau pengajar Quran. Nanti sebelum jauh ke sana kita ngobrol yang ringan-ringan dulu gitu. Berkaitan dengan kartu dulu ya. Oke, Bang, boleh kita ngobrol dulu? Silakan. Iya. Oke. Nah, silakan nanti Abang baca apa pertanyaan yang muncul di kartu itu dan Abang langsung jawab. Langsung. Oke. Bagaimana kualitas tidurmu tadi malam? Nah, gimana? Alhamdulillah untuk tidur tadi malam baik, bagus lah. Tidak ada halangan. Karena juga saya suka tidur malam, tapi bangun tetap awal. Oh, tetap awal.
Apapun tidurnya jam berapa pun, insya Allah tetap tidur bangunnya awal kayak gitu. Jadi abang mau tidur jam berapa pun bangunnya tetap jam segitu gitu? Iya tetap. Kenapa tuh bang? Enggak jam segitu, artinya tidak molor-molor lah, tidak telat gitu kan. Kenapa tuh? Karena mungkin dah kebiasaan kali ya? Ya itulah, udah membiasakan diri sih memang. Mungkin ada amalan kali? Amalan-amalan tertentu gitu ya? Ajian khusus. Oke, tapi kenapa ya kalau orang tidur di malam hari itu justru dia tuh kayak susah misalnya. Kalau dia mau tidur tuh susah, terus bangun-bangun juga ndak fit juga gitu tubuhnya gitu bang. Kenapa lah bisa gitu kira-kira? Ya mungkin ya balik ke pikiran sih, dia banyak pikiran mungkin kan, karena jadi membuat dia susah tidur kan. Kalau saya sih bukan susah tidur, tapi mudah tidur. Saya berapa kali tidur bisa. Pagi mau tidur jam 7 bisa, jam 8 bisa. Udah tidur nih, tidur lagi bisa. Nah itu saya iri tuh, jujur dengan orang-orang yang tidur tuh mudah sebenarnya. Boy aku tidur loh ya, tidur dah. Tapi dia bangunnya tuh juga cepat. Jadi cuman 30 menit, cuman sejam gitu. Nah kan ada tipe-tipe orang yang tidurnya tuh lama. Nah saya lah contoh itu kan. Nah ya mungkin ada pengaruh dengan didikan orang tua enggak sih bang? Kayak dulu tuh kita bukan dipaksa ya, tapi memang secara tegas orang tua kita jangan tidur malam-malam. Jadi kita kayak, ya kayak gitulah. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau di keluarga saya sih, nggak ada pula aturan khusus tidur jam berapa. Yang penting, dulu tuh kan prinsipnya ingat tidur, besok sekolah. Itu kan. Karena dulu ada ketakutan juga kalau bangunnya telat. Takutnya apa? Sekolah dulu kan sedang nggak tuh. Kita telat, suruh balik. Nah, jadi rasa takut tuh ada, luar biasa rasa takutnya. Jadi mau tak mau bangun awal. Walaupun dulu belum kenalnya sholat subuh. Yang penting sekolah. Berarti tidur aman ya? Aman. Alhamdulillah. Karena memang, iya saya kan baca-baca lah ya tentang kesehatan ya. Salah satu aspek penting tuh memang mempengaruhi kesehatan tuh tubuh. Sepakat dong bang? Jadi tubuh, pola makan, dengan olahraga gitu. Jadi di antara ketiganya ini kalau kita misalnya punya error atau tidak teratur, nah itu bisa sangat cepat gitu ngaruh ke kesehatan tubuh kita. Dan alhamdulillah kalau abang bilang kualitas tidurnya bagus. Nah bang, saya pengen ngajak refleksi dulu lah di awalnya. Kalau boleh tahu umur abang berapa sekarang bang? Umur saya 32. 32. Mau 32 Oktober ini. Oh mau 32 ya? Mau 32. Gimana rasa kepala 3 tuh? Rasa di kepala 3 tak terasa. Dulu masih kecil-kecil kan. Saya asalnya di Tanjung Raya. Tanjung Raya 2. Tepatnya di Kampung Kapo, Banjarsah. Kampung Kapo. Nah dulu masih berkubang di sungai. Mandi, tapuk pipi sama air. Biasa genang-genangan tuh biasa main lah di sana. Ada genangan air. Saya nyebut banjir ya. Genangan. Kalau saya kira genangan tuh genang lama air di jalan tuh dimain-main dah. Iya juga. Apa? Depan rumah gitu kan. Enggak, saya langsung ke sungai. Oh, langsung ke sungai. Nanggung lah ya. Iya. Jadi apa tadi? Nggak terasa lah ya di sekarang umur 32 tahun waktu udah berlalu. Rasa kayak masih budak kecil ya nih rasanya. Rupa lihat muka dah tua. Rambut mulai hilang nih sedikit nih. Tapi enggak kelihatan sih Bang, 30-an abang. Itu tak lihat kan? Mungkin karena tadi tidur tuh aman kali ya. Tidak aman. Jadi enggak terasa umur 32. Dan pastinya kalau udah di kepala 3 umur 32 pasti udah banyak lah ya. Asam garam ketuaan. Asam garam kehidupan dah. Bukan paling tahu lah kan, paling enggak merasa kan. Apa yang orang tua kita rasa kan. Ternyata abang-abang yang galau tuh sekarang gitu ya. Ya kita abang-abang galau. Apa abang-abang temenong tuh gitu ya. Oke. Nah di umur 32 nih, ya nanti mungkin saya akan ngundang banyak orang yang mungkin lintas usia, bisa ke umur 40-an, 50-an, dan selalu menarik bagi saya untuk nanya tentang makna atau refleksi dia tentang usia yang sekarang gitu. Nah, ada nggak ketakutan terbesar abang nih di usia 32 tahun bang? Ketakutan terbesar di usia 32 sekarang kan alhamdulillah udah menikah, punya anak 1. Ya karena sering lihat sih konten-konten seorang pria gitu kan. Pria itu tidak takut mati, kan? Pria tidak takut mati. Memang tidak takut mati. Pria itu. Cuma takut demam. Kalau demam dia itu susah kerja deh. Nah, jadi
ada hal-hal yang takut tuh mungkin. Oh, jadi cari validasi tuh Bang ya? Cari validasi di konten tuh ya biar. Enggak sih, pembenaran ya. Jadi sering ngeliat gitu kan. Bukan itu sih. Kalau lihat konten perempuan kan dia lebih benaran ini apa, suami tidak peka. Oh iya. Suami permasalahan klasik lah ya. Pokoknya nyalahkan ke suami lah kan. Enggak semua tapi. Saya sering lihat itu. Cuman kalau konten yang saya lihat yang laki-laki lebih kepada memotivasi laki-laki, ya kan? Bagaimana berjuang demi keluarga dan demi anak dan istri. Memang sih di usia sekarang rasanya kan yang takutnya itu takut keinginan anak dan istri itu belum tercapai. Oh, berarti udah nikah sekarang gue ya? Alhamdulillah. Berarti apa ya, kalau bisa dibilang tuh ketakutannya tuh ada di masa kepala 3 nih. Berarti waktu di kepala 2 ketakutannya beda-beda kali ya setiap orang tuh ya? Kepala 2 ketakutannya bila nikah nih. Ya kan? Oke, jadi kepala 2 tuh takutnya dibilang ngapa belum nikah gitu ya? Takut. Saya ini termasuk orang yang paling suka masukkan omongan tetangga dalam telinga saya. Oh, bukan saya termotivasi, saya harus berubah dari apa yang dia katakan. Nah, ini bagus. Nah, bukan malah jadi dendam gitu sama orang tua, sama tetangga atau siapapun gitu ya. Walaupun panas kan. Termasuk skripsi saya. 7 tahun kuliah. Kan tiap hari tetangga nanya, bila gue selesai kuliah? Bila gue selesai kuliah? Allah, panas otak saya dah. Akhirnya saya selesaikan. Walaupun udah ada titik DO. Iya. Jadi di usia 20-an tuh ya tadi mikirkan kenapa belum nikah gitu ya. Dan sekarang kalau di umur 30-an nih mikirkan tentang apa tadi? Masa depan anak dan istri. Kadang kebutuhan anak dan istri jauh lebih utama ketimbang kebutuhan diri. Laki-laki sejati. Iya. Boleh jadikan quote. Oke. Ini di luar dari anak istri ya. Maksudnya pengen tahu sosok abangnya ketika sebelum 20, under 20 Bang. Jadi kita kan pengen tahu kan, umur 20-an tuh seorang Rizky Wahyudi tuh kayak gimana, budak gitu kan. Dan di umur 30 tuh apa yang membedakan dia tuh dari sebelum 20 dengan sekarang udah menginjak 32 tahun gitu Bang. Mungkin lebih ke secara signifikan lah. Pola pikir sih, kedewasaan semakin, ya kan. Apa namanya ya, kalau kemandirian sih memang saya ini mandiri, bukan membanggakan diri, memang mandiri dari semenjak SD. Jadi sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari SD. Dari SD. Wow. Dari SD. Jualan es keliling di sekolah, ya kan? Jajak. Ayo es. Gitulah saya. Tapi saya di kelas, kelas. Dulu enggak dilarang. Ya kan, siswa jualan. Tak tahu lah sekarang dilarang atau enggak. Ngapa? Karena jiwa entrepreneur dari kecil loh ya Mas. Atau tuntutan hidup? Karena keadaan. Karena keadaan ya? Ya, keadaan ini kan juga hidup tuh bukan dibilang kaya enggak, miskin pun enggak. Cuman kita tuh butuh, ya kan? Kalau waktu itu akhirnya saya mandiri sejak SD. Banyak pekerjaan yang saya lakukan di SD itu. Dari jualan es, jualan mie sagu, keliling. Yang buat? Orang bibi saya, saya jajakan, saya jualkan. Sama saya miara ayam, saya jual di Pelamboyan, bawa subuh-subuh. SD? Iya, bawa. Allah. Subuh-subuh turun, bawa ayam kampung, bawa ke Pelamboyan. Dah keras dah hidup SD ya? Keras dah. Tapi bukan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Iya. Kayak gitu. Berarti kalau kata orang nih, kalau orang dah fokus duit, tak fokus sekolah. Saya tetap sekolah. Tetap sekolah ya, bisa fokus naik kelas tetap. Naik kelas tetap, mungkin tak naik saya. Naik terus saya. Jadi memang dari kecil itu udah diajarkan, diajarkan atau enggak sebenarnya jualan tuh, atau inisiatif seorang tuh Bang. Kayak ya aku tahu keadaan aku kayak gini, lalu aku ya jualan atau disuruh atau iya, enggak ada dipaksa sih sama orang tua untuk jualan, tapi lebih kepada gini sih, diminta orang mau dah jualan, mau saya kan. Alhamdulillah adalah jajan untuk sekolah dan sebagainya. Ada enggak? Ya pastinya enggak tahu ya pastinya ya. Ada enggak rasa malu muncul saat jualan di sekolah tuh Bang? Kan itu kawan-kawan selevel kita, umur kita gitu kan. Apakah mereka ada ngebully, ngolok dan sebagainya gitu Bang? Bully sih enggak ada, ngolok sih enggak. Cuma memang awal-awal jualan, jualan tuh
ada rasa malunya. Tapi dah sehari 2 hari besok dah santai aja. Tapi sering nggak kena teguran itu guru jangan jualan gitu, nanti kok tak belajar. Gitu kan. Padahal waktu itu memang lagi butuh kan. Iya. Oke, itu tadi masa kecil SD kan. Iya. Nah, umur 20-an tuh Bang, apa yang membedakan tadi dengan umur 30-an? Pola pikir dari segi apa gitu? Iya, itu sih menyikapi sesuatu, ya kan. Enggak terlalu enggak frontal ketika orang ngomongkan kita, lalu kita merespon. Nah, dulu kan mungkin ada lah. Saya ini agak naik darah agak sedikit. Kalau orang ini kan, orang ngina kita, pengolok kita ataupun ngomongan kita di belakang kan. Tapi di usia kepala 3 ni lebih dewasa lah, lebih mungkin itu nasihat yang lebih membekas ketimbang nasihat lembut. Ya kan? Kadang nasihat yang keras tuh, itulah nasihat yang membekas. Saya ada nasihat orang tuh nasihat kasar dengan saya. Sampai sekarang saya ingat. Tapi saya tak mau ceritakan, malu saya. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa saya ceritakan. Intinya ada, tapi kadang nasihat yang baik tuh banyak hilang. Nasihat yang keras ingat kita. Iya, paham. Kalau saya pernah ngomong tuh Bang ya, pernah dengar. Orang tuh berubah biasa karena 2. Pikiran dia terbuka atau hati dia terluka. Abang nih berubah pola pikir tadi, mungkin hati terluka tadi itu. Jadi kayak mungkin dikasar ya, dengan mungkin orang di kata-katain, tapi abang tuh nggak fokus ke orangnya gitu, tapi fokus ke inti pesannya apa, dan abang malah saya lebih berubah dari kata-kata itulah. Nah, ini boleh saya cerita sedikit satu lah. Iya. Pengalaman ini mungkin ada orang yang nonton ya, mohon maaf lah ya. Saya belum sempat minta maaf sama orang. Saya itu pernah dinasehati ketika habis sholat. Habis sholat di masjid. Saya ini tidak sengaja sih, bukan sengaja saya mau. Kan saya buka HP. Kita buka Facebook gitu kan. Nah kan, lalulah dinasihat orang tuh dengan saya ngapa pula habis sholat buka HP? Gini. Saya tak terima tuh dinasihat itu. Nah kan, akhirnya saya keluar tanpa diskusi sama dia, saya keluar dengan perasaan yang rasa marah kan. Tapi sampai sekarang semenjak omongan dia, saya tak pernah habis sholat buka HP lagi. Oke. Gara-gara omongan itu. Karena omongan itu ada rasa malu. Malu. Itu nasihat yang walaupun pada waktu itu saya tidak terima nasihat. Karena dikendalikan emosi. Dikendalikan emosi. Itu di usia 20. Usia 20 lah ya. Sekarang orang mau ngomong apa, berarti bisa jadi itu nasihat. Nah, gitu. Kaitan nasihat lah ya, kan ya kita nih nggak jauh-jauh dengan nasihat-nasihat yang sering kita dapatkan lah ya, dari orang tua, dari guru, ya. Nah, ada nggak nasihat atau pola pikir yang berubah nih juga karena nasihat-nasihat itu Bang, dari orang tua, dari guru gitu, dan ada nggak yang terbesit dan diamalkan sampai sekarang gitu, nasihat itu atau petuah itu gitu? Tunggu ya, tengguk sekilo. Oke, mau gak? Man, biar tak kering. Lanjut. Petuah ya, lebih kepada petuah nasihat atau ya petuah atau nasihat. Saya tuh mungkin secara detail petuah itu tidak bisa saya sebutkan karena mungkin udah lupa. Cuman rasa-rasa saya petuah yang udah orang tua saya kasih itu saya udah terapkan dalam kehidupan saya. Walau petuahnya tuh petuah yang tidak melanggar Islam lah, melanggar syariat Islam lah kan. Nah, selama petuah itu tuh bagus, ya kan? Saya ambil. Dan alhamdulillah memang rasa-rasa saya terapkan, ya kan? Karena juga saya di waktu-waktu saya kecil dulu, saya tuh suka kepo. Nanya-nanya. Kawan kumpul tuh dulu tuh orang-orang tua, ya kan? Orang-orang tua ngumpul tuh saya duduklah situ. Jadi abang paling muda nih, waktu paling ngumpul muda. Tuh. Dulu sering ikut pengajian masjid, saya paling muda. Anak SMA yang sini orang tua semua udah umur 50, 60. Oh, itu zaman itu ya? Jangankan dari SMA, dari SD pun suka dengar orang tua tu cerita. Kita dengarkanlah cerita-cerita masa-masa dulu tu. Oke. Kalau petua-petua orang tua tu, kan saya kan dulu tinggal di Banjarmasin. Sekarang saya pindah ke Pal 9. Bung Kapor tuh ya. Bapak saya itu pernah ngasih tahu, kalau hidup bertetangga tuh baik-baik. Maksudnya tuh jangan pernah ngusik tetangga, jangan pernah jahil, jangan pernah jahat.
Iya. Ya kan? Intinya bertetangga tuh baik lah, ya kan? Nggak menghindari sebisa mungkin menghindari konflik. Iya, iya. Malah cari hal yang membuat kita lebih dekat gitu ya. Iya. Ngasih rantang. Ya. Rantang tuh tahun gila dia. Ngasih rantang. Masa enggak tahu rantang? Tahu sih, cuman zaman rantang Idul Fitri biasa gitu kan ke tetangga. Kalau kami sih bilang kan nggak rantang tuh namanya itu, ngasih benda itu tambol. Ngasih tambol. Nah, itu kan ya hal-hal yang membuat kedekatan rukun tetangga lah. Nah. Walaupun kalau dibilang orang tertutup tuh introvert ya. Nah, kadang ada gak jiwa-jiwa tuh introvert di dunia masyarakat tuh. Yeah. Cuman dengar pesan orang tua tuh tak boleh kayak gitu bertetangga. Akhirnya berbaur lah dengan tetangga. Teringat terus kata-kata itu tuh. Pengennya tuh mekap ya dalam rumah. Ya kan? Cuman tak bagus kayak gitu kan. Kita tak bagus bertetangga. Nah, itu petuah bapak saya. Iya. Oke, penting ya. Jadi bangun hubungan dengan tetangga gitu. Iya. Karena kalau kita sakit tuh kan kita misalnya jauh dari keluarga, orang pertama yang tahu kita sakit tetangga kita, bukan orang tua kita, bukan saudara-saudara kita. Betul. Oh gitu. Jadi ada banyak lah petuah yang abang dapatkan ya. Dan pergaulan abang waktu dulu tuh gaulnya sama orang tua. Iya. Ada kawan gak bang? Ada kawan main tuh kan, ada main. Cuman main tuh ya paling kecil-kecil tuh tahu main dari pelak ban tuh. Sepuyu. Wah, dulu kan main sepuyu. Main apa gitu ya dulu tuh ya. Yusuf bawa kolong cari duit. Tapi dia yang di sungai. Nah, itu permainan dia kecil-kecil. Nah, tapi takkan main terus kan. Yeah. Nah, malamnya tuh ada orang tua ngumpul, duduk lah dengan cerita. Suka dengan cerita orang tua tuh. Iya. Ya apa ya, enggak tahu. Maksudnya jarang sih kalau saya tuh lihat ada orang yang dia masih kecil, budak kecil, tapi gaul tuh dengan orang tua gitu. Jarang sih gitu kan. Dan keburu tua sih. Maksudnya umur muda tapi dia harus main gitu. Tapi bukan berarti abang enggak main kan waktu itu kan? Enggak, main pokoknya berantu lah kalau dibilang. Main ke layang lah. Pernah enggak nyebrang Sungai Kapuas langsung berenang gitu? Pakai balok. Balok kayu yang beranyut. Iya, balok. Nyebrang. Start dari sini, nyampe sebelah sana. Tapi pas balik tak sanggup kan jengap-jengap. Nunggu lah orang sampan lewat, ngumbang balik. Iya. Tapi sekarang sampan dah tak ada lah. Sampan tak ada? Aduh lah masih. Sampan kayu. Oh iya. Susah dah. Oke, mesin lah ya sekarang. Sampan mesin. Oke bang, kita masuk di sesi kedua nih. Nah ini kan, inilah kita ngobrol santai lah ya. Seru, nostalgia, tapi ada makna yang kita dapat. Dan ya setiap masa kecil atau hal-hal yang kita maknai di usia, di umur yang sekarang, itu jadi perspektif lah, sudut pandang gitu dari orang lain yang tidak kita kenal bahkan gitu. Nah kita masuk di sesi kedua, kita mulai lagi dengan kartu. Kalau tadi kartu pertama, sekarang kita cabut kartu kedua. Ini kocok lah ya. Pilih bang. Yang ketujuh ya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. 7 nih ikut prinsip Datuk dulu tu bilang pilihlah nomor 7, di situ lah pintu surga yang ke-7. Oke. Nih. Sila baca bang. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini? Wah, kau? Duit. Semua orang ya? Pasti ada duit. Duit lah dah. Apa yang sebenarnya kau butuhkan saat ini? Duit. Oke. Kurang berarti? Kurang kalau di diri sendiri belum cukup atau apa gimana? Di diri sendiri cukup. Okay. Tadi kan balikin pembahasan di awal tuh lebih kepada untuk anak dan untuk anak istri nih. Pengen kasih lebih. Iya, kan? Iya. Nah, kalau sendiri sih gampang lah, makan sehari sekali cukup. Tak mungkin lah nak diikutkan anak dan istri makan sehari sekali kan. Curhat pula, enggak curhat sih. Tapi abang percaya gak kalau duit tuh bawa kebahagiaan gitu? Duit tuh bawa kebahagiaan. Jawablah. Uang bukanlah segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Oke. Itulah deh. Jadi? Ya, duit itu adalah jalan bisa jadi menuju kebahagiaan. Jalan ya, bukan tujuan. Bukan tujuan. Iya kan? Kalau ada orang bilang, ya aku cukup dan gak terlalu gimana-gimana, tapi aku bahagia. Nah itu gimana tuh kalau ada pandangan yang kayak gitu? Gimana? Ya aku gak bergelimangan harta segala macam, tapi aku bahagia gak misalnya kan. Karena bahagia itu dari dalam, bukan dari luar. Nah, duit ini kan eksternal ya. Dia mau makan pakai apa? Iya, dia mungkin
dari sudut pandang lain mungkin ya. Dan dia ngomong gitu tuh mungkin dia udah selesai soal makan kali ya. Tidak perlu makan. Bukan, maksudnya makan tuh udah cukup. Cuman ini dia kayak gini ya bang, kayak ndak butuh hal-hal yang keinginan. Kita ini kan banyak keinginan bang, banyak kemauannya. Nah itu yang membuat kita jadi boros. Nah saya nggak tahu abang ya, abang termasuk yang mementingkan kebutuhan atau keinginan gitu kan. Nah jadi ya apa yang sebenarnya dibutuhkan saat ini kalau dia jawab kurang, biasanya bisa jadi karena bukan faktor kebutuhan dia, tapi keinginan dia yang kurang gitu. Sehingga dia merasa kurang. Itulah letak di mana kebahagiaan tuh mungkin Yesus kurang gitu. Tuh, gimana bang kalau menurut bang? Ya saya nih tadi lah tuh kalau balik ke situ tuh hal yang dibutuhkan saat ini kan ya finansial lah. Finansial. Lebih baik lah. Emang dulu enggak finansial? Ya cukup sih, tapi untuk sendiri cukup. Sekarang kan udah beda kan, yang harus kita tanggung, yang harus kita biaya. Boleh nggak nanya? Iya kan harusnya, bukan harusnya ya. Biasanya kan ada orang finance gitu ya, edukasi keuangan. Ya sebelum nikah siapkan uangnya, tabung uangnya, buat segala macam gitu. Nah abang, apakah memang baru sadar setelah menikah bahwa itu tuh penting itu edukasi keuangan atau mengejar finansial tadi atau seperti apa bang? Atau udah sebenarnya terkumpul dan udah sadar gitu? Mungkin ngikut prinsip orang-orang dulu. Makan hari ini untuk hari ini. Ya dia habis gitu ya. Iya kan? Habis gitu. Nggak mikir besok. Bukannya untuk kita mikir besok juga. Besok ya besok, hari ini. Jadi jalani. Kayak gitu. Dah prinsipnya kayak gitu kan. Saya pernah dengar kata-kata gitu. Mungkin makan hari ini untuk hari ini gitu. Besok lain lagi. Jangan mendahului Tuhan. Karena Allah akan siapkan rezeki kita. Iya. Itu mungkin. Tapi bukan yang ini kali. Prinsip orang tak nabung. Nggak nabung kan? Iya, tapi bukan tentang ini kali. Maksudnya jangan kau pikiran besok. Karena itu ada benar bang. Karena kadang kita stres gara-gara besok. Yang besok tuh belum kita tahu. Belum terjadi. Bisa jadi besok ada keajaiban yang lebih lagi. Rezeki berlebih itu sih maksudnya kan. Makanya orang tua dulu tuh nggak stres. Kalau kita nih kan setahun kemudian kita pikiran gitu kan. 10 tahun kemudian kita pikiran. Ya suka nggak suka lah ya. Dan itu tuh kayak ngaruh ya sih ke kortisol kita, hormon-hormon kita kayak gitu. Nah, beda tadi orang tua yang kata abang pepatah tadi tuh, pikirkanlah hari ini, makanlah hari ini untuk hari ini. Nah, kayak gitu. Oke. Berarti yang dibutuhkan duit semua orang. Mungkin kayak saya juga kayak hadis Nabi itu. Bukan hadis mungkin pepatah lah kali ini ya. Iya. Bekerjalah kamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun yang akan datang kan. Iya. Nah, beramal, beribadahlah kamu seakan-akan kau mati besok. Nah, gitu lah itu. Prinsipnya. Iya. Lalu apa yang abang perjuangkan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan tadi itu bang, kalau boleh tahu, yang sedang diperjuangkan sekarang waktu itu? Kalau saya sekarang ini kan saya mengajar di sebuah lembaga yayasan sekolah swasta. Sambil saya ngajar, saya alhamdulillah juga buka ini lembaga Quran. Oke. Nah, tapi Quran. Namanya lebih ke Indonesia banget lah. Rumah belajar. Rumah belajar. Tidak tulis lembaga Quran. Walaupun isinya ngajak ngaji. Iya kan? Jadi rumah belajar El Rizwah namanya. Tapi enggak ada settingan setelan orang ngaji ya? Iya dong, enggak ada setelan guru ngaji ya? Setelannya ya itulah kayak orang biasa gitu kan. Iya. Ngumpul-ngumpul tepi sungai. Berarti ini ustadz kan nih? Apa? Ya kalau bisa dibilang ustadz di lokasi ya. Kalau di luar bukan ustadz. Oke, jadi aktivitasnya sibuk dengan Quran ya sebagai kalau di sekolah jadi guru Quran. Nyambil nulis buku. Buku saya tuh tadi tuh buku saya metode cara baca Quran. Oke, ini abang ada ngasih saya buku. Ini buku yang abang buat tadi nih. Ini buku apa nih? Itu metode saya yang saya tulis selama setahun. Oke, nanti kita bahas bang ya. Nah, tapi saya mau nanya, berarti abang pernah berada di fase generasi belajar ngaji orang zaman dulu? Iya, pernah. Oke, nah masih nggak sih sekarang tuh orang belajar ngaji bawa minyak makan, bawa beras, bawa gula ke guru ngaji yang setiap minggu gitu bang? Dan abang pernah nggak? Dan boleh ceritakan nggak abang belajar ngaji dengan siapa dan di mana gitu? Saya ini kan
Kalau bisa cerita, buku yang saya tulis, metode ini berangkat dari kebutaurupan saya dengan Al-Quran. Oh, malah buta huruf ya? Buta huruf saya. Benar, buta huruf. Saya selama SD tak pandai baca Quran. Kelas 1 sampai kelas 6 tak pandai baca Quran. Sampai kelas 6? Sampai kelas 6. Bahkan sampai kelas 3 SMP. Lanjut 3 tahun. Plus kelas 3 SMP lah saya bawa sadar. Buta benar? Tidak bisa baca. Tak bisa baca. Hijaiyahnya tahu. Alif Bia. Cuman ketika disambung. Ini Quran atau Iqra? Iqra, sejenis Iqra lah. Sejenis Iqra. Oke. Tidak bisa baca. Jadi ujian praktek kelas 6 SD, ujian Quran, itu diluluskan. Gitu. Kok ngaji di mana? Ngaji di rumah, padahal tak ada ngaji. Karena guru garang. Oh, bukan tidak ada tempat ngaji? Oh, banyak dulu. Iya, banyak. iya. Itu ngaji yang udah tua ya bang, yang udah sepuh ya bang? Kalau dulu tuh susah cari yang muda-muda. Iya. Tua-tua udah umur berapa, 50, 60. Saya ingat tuh bang, waktu belajar ngaji itu sambil masak, sambil masak. Nanti saya ngaji kan lewat kasih lembah. Ya cepat. Ngaji itu ya, supaya cepat. Ya cepat balik. Karena garang. Rotan panjang. tak bisa ngaji Iya. Tak ada pernah pula merasakan kekerasan Iya. di dalam itu. Cuman itu udah seram dah, diancam gitu udah seram dah gitu. Tapi enggak ada kayak ketakutan ya undang-undang atau apa gitu lah ya. Oh, tak ada dulu tak ada kan. Berbahaya. Jadi abang pernah merasakan fase belajar ngaji zaman dulu? Iya. Karena mungkin ya dari dulu tuh kalau ngaji itu misalnya halaman pertama tuh gurunya kan mencontohkan. Ini bacanya A, Ba, Ta gitu kan. Saya ikut lah. Saya tipe ngingat. Oh, jadi auditori. Enggak ngerti apa yang dimaksudkan. Maka ketika pindah halaman, bacalah kata dia. Apa dibaca nih? Tak bisa. Bebal kau ni kata dia. Allah, bebal lagi kata dia. Nah, dari situ biasanya kan orang down. Udahlah, memang bakat aku nih bukan belajar Quran nih, belajar ngaji nih. Udahlah aku cari yang lain ya lah. Kena mental saya waktu itu. Oke. Makalah saya tak mau ngaji, belit. Kata orang belit, tahu kan belit kan? Belit tahu. Bapak nyuruh ngaji, pindah tempat lain, main PS. Nah, itu karena takut dengan guru. Jadi guru ngaji sekarang pernah belit dulu. Artinya juga pernah artinya jadi pelajaran gitu. Yang malah justru nggak mau anak-anak sekarang belit gitu. Iya. Nah, kenapa bang? Iya, maksudnya ini. Nah, saya mau nanya lah. Apa beda generasi dulu belajar ngaji gitu? Abang kan guru Quran nih, ngajar budak-budak lah pasti ya. Budak-budak atau dewasa bang? Sama dari budak-budak sampai orang tua. Apa bedanya tantangan kita waktu kecil belajar ngaji sama orang tua kita dengan budak-budak kecil sekarang belajar ngaji? Apa tantangannya bagi seorang guru Quran pengalaman? Kalau dulu tuh ndak baper, bawa perasaan. Siapa nih orang tua kan? Anak-anak sama orang tua lah. Kalau di dulu dimarah, kita habis marah, kita ndak dendam. Intinya kita ndak benci sama guru tuh. Tapi sekarang cobalah kita marahkan dikit, mulai nangis, netes air mata. Besok tak mau ngaji, tak mau ngaji, tak mau negur kita. Berarti baper ya? Kuat perasaan. Jadi cara abang ngajar apa abang ubah berarti? Sedikit walaupun tetap ada lah garang. Kalau tak garang nanti dia itu pula malah tak pandai. Tapi yang jelas cara orang tua kita zaman dulu yang sebenarnya bagus. Tapi tetap disesuaikan dengan sekarang berarti. Iya, tetap disesuaikan. Mengadopsi sedikit lah, ya kan? Dari perjalanan dulu saya belajar ngaji. Karena gini sih, kita enggak mengatakan guru zaman dulu tuh enggak bagus, kurang ilmu enggak. Luar biasa lah, dari beliau lah kita hari ini bisa baca Al-Quran kan, kalau dari saya ini kan. Tapi mungkin di zaman itu, di masa itu, beliau tuh belum mengerti ataupun belum paham kenapa harus dibaca seperti ini. Tidak dijelaskan. Karena kan dulu metodenya ikut guru. Ikut terus. Dia hafal gitu kan. Tapi tanpa diajarkan cara bacanya. Kenapa dia bacanya kayak gini? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kurang edukasi mungkin? Pemahaman? Kan, apakah itu kan? Karena kan juga gurunya kan referensinya mungkin terbatas pada masa itu. Sekarang kan gitu banyak nih media ada, buku-buku jualan di toko-toko buku tuh banyak. Itu kan mungkin banyak referensi. Mungkin itu referensinya terbatas orang sekitar doang. Jadi ya begitulah dia cara ngajar kan. Yang paham, yang pandai bisa. Yang setengah-setengah bingung. Yang bebal balik.
Iya. Berarti tapi terlepas itu peninggalannya luar biasa terkasih sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Orang tua Alhamdulillah masih hidup. Oh, masih hidup guru saya. guru ngaji waktu Guru kecil. ngaji. Masih hidup beliau. Umur berapa dah kali? 70 dah kali. 70 dah Bang ya. 70 tahun dah. Oke. Sekarang jadi guru Quran, pengajar Quran dan bahkan membuat rumah belajar Quran. Iya. Iya dengan ceritanya tuh kayak pesimis ya dengar kan. kelas 6, kelas 3 SMP nggak bisa baca Quran. Jadi awal mula jadi akhirnya berkecimpung di dunia Quran nih, di dunia ngaji nih, apa nih titik mulanya nih? Bukan titik terendah ya, titik mula. Karena saya kan nggak pandai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada malu, cuman dibawa santai kan. Karena kawan-kawan pun nggak bilang nggak ngini kita pada waktu itu. Oh tak ada ngaji ni, enggak. Biar itu kan kita main tetap main. Ya kan? Sampailah di titiknya saya kelas 3 tu saya timbul malu. Pengen belajar Al-Quran. Akhirnya dikenalkanlah sama sepupu saya. Kita belajar ngaji dengan adiknya nenek saya. Adik nenek. Ya kan? Belajarlah situ. Tapi ada tantangannya ketika baru belajar tu apa? Sekeliling semua ni anak muridnya anak kecil semua. Saya je paling besar tu kan. Bawa aku ikut kecil segini. Yang lain udah pada Al-Quran semua. Kena olok. Itu kena mental juga. Kena olok saya sama anak-anak kecil. Baru ikut. Allah. Tapi karena tekad niat saya kuat. Akhirnya saya belajar lah. Dan Alhamdulillah. Kurang lebih 3 bulan bisa baca Quran saya. Walaupun panjang pendek yang saya salah. Nah situlah awal mula saya tertarik dengan Al-Quran. Ya kan? Dari guru cara mengajarnya, metodenya, atau apa Bang? Kan awalnya buta huruf tuh nggak masuk sama sekali tuh. Nggak garang, nggak satu. Nggak garang. Kemudian apa namanya? Mungkin karena waktu itu udah dewasa kali pikiran kan. Ibaratnya ketika waktu SD itu otaknya masih kecil mungkin. Tak ngerti yang dimaksud. Nah sekarang kan udah dewasa, agak mengerti maksud cara baca itu kayak gini. Dulu tuh nggak paham apa yang dijelaskan mungkin. Nah di situ mulai pelan-pelan belajar. Pas masuk SMA ikut pengajian masjid. Nah itulah ngumpul sama orang tua-tua semua tuh. Bergabung dengan orang tua. Situlah saya mulai belajar, mulai cinta Quran kayak gitu. Oke. Nah masih ada nggak sih sekarang belajar ngaji? Biasa habis maghrib kan Bang kan? Iya. Habis maghrib ada nggak? Atau Abang sendiri buka rumah belajar tuh habis maghrib juga? Atau kayak gimana Bang? Kalau saya ada juga di rumah saya di PAL 9 tuh ada juga belajar ngaji habis maghrib. Saya juga ngajar privat ke rumah siswa. Dan juga saya merekrut guru untuk mengajar tenaga privat. Pengajarnya ya? Tenaga pengajar, merekrut guru untuk mengajar. Karena kan kalau saya sendiri kan enggak terbatas ruang dan waktu. Ya kan? Akhirnya saya tambah guru untuk menjangkau area-area yang agak lebih jauh. Saya tuh ngambil privat kadang yang lebih dekat dengan rumah. Oke. Kalau agak jauh saya kasih ke guru lain, gitu kan? Seperti itu. Nah, sebenarnya Abang nih di dalam buku ini dan di rumah belajar itu tujuannya mengentaskan dari awal dari nol buta huruf sampai bisa baca, atau yang udah punya dasar sampai benar-benar jadi membaca Quran dengan baik dan benar gitu, Bang. Nah, tajwid dan tahsin yang benar gitu, Bang. Sekedar informasi, buku ini saya udah nulis 2 buku. Nah, ini buku yang pertama. Buku yang kedua ada lagi di perjalanan pengiriman ke Pontianak. Jadi ini buku hasil apa nih? Kalau yang pertama ini kan hasil perjalanan saya selama saya belajar Quran. Saya menemukan celah. Gimana sih cara belajar yang efektif ke siswa? Apa sih kendalanya? Kenapa mereka tidak paham perubahan huruf hijaiyah ketika disambung, kan? Nah, saya bedah di sini. Nah, kemudian buku kedua, saya juga buat metode El-Rizwa tapi new version, versi terbaru. Apa tuh metode El-Rizwa namanya? Nah, El-Rizwa ini kan panjangan dari Rizky Wahyudi. Nama saya seorang. Kira bahasa Arab. Orang mandang, tulisannya kayak Arab nih kan? Mantap kan? Nah, gini. Ini nih apa? Iqra, Quran. Kan gini, yang saya tahu dulu kalau kita belajar Quran tuh Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, 6 gitu kan. Nah, apakah memang setiap guru tuh beda metode? Beda Iqra. Dan ini Iqra versi Abang gak atau apa? Coba jelaskan sedikit nih. Karena bingung nih, ini jangan-jangan aku salah belajar nih. Iya.
Metode ini kan berangkat dari cara orang memahami. Cara orang itu memahami. Jadi ketika dia mampu menuliskan, dia tuliskan. Maka lahirlah metode. Ya kan? Sama seperti Iqra. Iqra itu kan pendirinya siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Ya, nah kan penulisnya kan. Ya. Nah, beliau mungkin juga berangkat dari pengalaman beliau mengajar. Akhirnya menulislah Iqra. Nah, sebelum Iqra itu ada yang waktu saya zaman kecil itu namanya Al-Baghdadiyah. Al-Baghdadiyah mungkin hari ini saat-saat ini bawa saya tahu namanya Al-Baghdadiyah. Dulu tuh taunya alif di atas A, alif bawah I, alif depan U. Nah, ternyata setelah saya searching di Google, oh ternyata itu namanya metode Al-Baghdadiyah. Nah, jadi buku ini saya tulis, ya sejenis Iqra, mengambil referensi dari Al-Baghdadiyah, Iqra, dan satu lagi metode terbaru yang saya pelajari yaitu Wafa. Nah, metode Wafa. Tujuannya untuk, kan orang pusing gak sih? Banyak metode atau sebenarnya ya, tergantung, memudahkan justru? Tergantung passion, orang suka yang mana sih. Bukan suka sih, artinya cocok. Lebih cenderung cocok kemana. Kalau dia cocok ke Iqra, Iqra. Kalau dia cocok Al-Baghdadiyah, Al-Baghdadiyah. Kalau dia cocok ke Wafa, Wafa. Nah ini metode ala saya, saya mengambil referensi dari 3 metode besar tadi itu. Dan saya komparasikan dengan ini, pengalaman saya selama ini. Saya mulai mengajar ngaji 2016. 2016. Berarti ini dah tahun 10 tahun dah. 10 tahun. Nah, itu kan tulis tuh 10 tahun, pengalaman 10 tahun. Udah ada yang berhasil dengan ikut metode ini? Alhamdulillah berhasil. Berhasil dalam artian, ini ada syarat dan ketentuan. Itu kan apa ketentuannya? 1 bulan lancar baca Quran kan? Iya. Untuk anak-anak atau dewasa? Yang berhasil ini anak-anak dan dewasa. Oke. Nah, dengan syarat dia ijazah harus sudah menguasai alif sampai ya tuh dibolak-balik dia hafal, insya Allah cepat ya. Iya. Nah, soal ngaji nih bang, baca Quran nih, harus ada guru bang. Kan sekarang tuh kalau kita belajar ngaji tuh bisa ya kita belajar di internet, di YouTube, di TikTok gitu. Atau saya belialah bukunya, gitu. Atau harus abang yang ngajar, atau harus ada guru tatap muka. Kalau dulu kan tatap muka sama nenek datuk kita gitu kan. Kalau sistem belajar ngaji ini sebenarnya apakah harus ada gurunya bang? Nah, kalau ada perkataan itu kan orang yang belajar ilmu atau belajar apapun tanpa guru ya gurunya setan gitu nih kan. Ya, perkataan ulama itu kan kalau orang belajar tanpa guru, gurunya setan. Nah, hari ini apakah kita harus pakai guru? Ya kalau kita mau benar-benar bisa lancar, bisa baca, ya kita perlu guru. Guru itu penting tadi pertama, karena ulama-ulama terdahulu itu, ulama-ulama terdahulu itu belajar itu ada gurunya, tidak mungkin tidak ada guru, ya kan? Sebelum dia belajar ilmu, dia belajar adab. Bagaimana dia melihat gurunya mengajar adab-adab yang ada di dalam majelis ilmu, gitu. Nah hari ini, apakah orang boleh tanpa guru? Boleh, asalkan dia bisa otodidak. Bisa ya sebenarnya. Bisa ya kan? Tapi kan rasa ada kurang lah, kurang berkah, ya kan? Tanpa guru. Maka dalam ngaji pun ada sanad ya, kalau nggak salah ya? Iya. Apa ya? Gelar ya? Apa? Bukan gelar sih, sanad tuh kayak misalnya bacaan Rasulullah, sanad bacaan Rasul. Rasulullah kan diajarkan malaikat Jibril. Allah mengajarkan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad kepada sahabat tabiin sampailah ke kita. Itulah sanad namanya. Jalur. Abang masuk ke situ, belajar dari sanad itu. Saya ke ini bawa Al-Fatihah ya, dapat sanad. Yang lain belum. Bawa Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi memang belajar ngaji ini kan sebuah tantangan bang ya. Iya. Kalau jadi kalau tadi yang pertama tuh harus ada guru lah ya, sebagai apa ya, kalau kata orang sang tuh biar dapat berkah bah. Berkah gitu kan segala macam. Tapi kalau menurut abang di Pontianak atau mungkin Indonesia lah secara umum tuh udah baik belum kemampuan baca Quran gitu secara baik dan benar gitu, atau sebenarnya masih banyak yang belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran? Nah ada nggak abang kayak riset ngecek
tetangga atau dimanapun yang mungkin abang tahu gitu? Kalau melihat realita, ya saya sering sih melihat di lapangan bagaimana. Saya pernah ngajak orang tua yang sama sekali tidak bisa baca. Pada usia udah mau 60. Berarti selama 60 tahun hidupnya kemana nih ini? Ya kan? Tak belajar Quran kan? Rasa-rasa kalau kita data, kalau kita sensus banyak yang masih banyak. Tidak bahkan orang tua mungkin orang tua yang tidak bisa baca Quran. Kita tidak bisa nyalahkan juga mungkin kenapa dia tidak bisa baca. Mungkin di masa itu guru terbatas. Guru ngaji terbatas bisa kan? jadi Jauh misalnya. Dan mungkin juga dia dihadapi dengan pekerjaan. Bagaimana dia untuk menghidupi keluarga, saudara-saudara kan dulu orang tua dulu kan anak banyak. Pekerja keras lah. Anak-anak 11 gitu kan. Satu ngidupi dia beradik kan. Tak sempat belajar ngaji mungkin. Akhirnya sampai tua tak bisa belajar ngaji. Nah, kalau sekarang kan udah banyak. Rumah Quran, rumah tafsir. Udah banyak ya. Yang pengajar pun muda-muda. Kalau dulu kan tua-tua. Udahlah tua. Jauh lagi. Nah kan? Mungkin karena terbatasnya guru pada masa itu. Nah, tapi saya pernah baca kalau di survei se-Indonesia lah ya. Itu data dari apa lupa saya itu data. Intinya sekitar 70% orang Indonesia tuh buta huruf baca Quran. Buta huruf berarti tak tahu alif sampai ya. Bukan tak bisa baca ya, itu belum hitungan yang tak bisa baca. Yang tidak bisa baca bersambung. Huruf bersambung. Nah, alif sampai ya hampir 70%. Mungkin ada di bawah itu orang yang sudah kenal tapi tak bisa baca. Banyak kategorinya mungkin seperti itu. Kan mungkin bisa ya ada orang bilang gitu. Kan untuk bisa belajar ngaji sampai betul tuh ya hanya untuk orang-orang yang mau jadi imam sholat ya. Hanya untuk orang-orang yang pengen jadi qori, ngaji belagu kata orang kan. Belagu ya. Ngaji belagu. Saya pernah diajarkan dulu Bang ngaji belagu Bang sama Ustadz Hakim kalau enggak salah. Kenal ya? Ustadz Hakim. Abdul Hakim. Ustadz Hakim lah Juri. Qori tahu. Nah, ngaji belagu. Apa nama ngaji belagu tuh Bang ya? Maksudnya bukan tahfiz kan? Bukan musabaqah. Ya kalau perlombaannya musabaqah tilawatil Quran MTQ kan. Ya kan lomba ngaji belagu kan enggak mungkin kan namanya. Itu MTQ ya. Tapi kami akrabnya tuh ngaji belagu. Nah, jadi apakah ya untuk orang yang mau jadi imam, pengen jadi qori yang memang dia ya harus betul-betul waktu dia tuh di-spend untuk belajar ngaji gitu atau sebenarnya ya setiap muslim yang memang sebagai muslim gitu ya belajar ngaji gitu minimal pandai gitu. Kalau Al-Quran ini tidak terbatas lah untuk imam, untuk qori, ya kan? Quran ini kan bukan sekedar ajang perlombaan yang hanya orang-orang tertentu aja yang boleh belajar ini. Al-Quran ini kan hudal lil muttaqin, ya kan? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Berarti petunjuk, berarti kita dituntut untuk bisa baca. Ya kan? Semua muslim, ya kan, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, apa yang telah di Rasulullah ajarkan pada para sahabat, ya kan, Al-Quran ini ya bukan hanya sekedar untuk kita pamerkan indah bacaan, ya kan, tetapi makna petunjuk yang di dalamnya tuh yang harus kita amalkan. Biasa kan, aku kan paling banyak hafalannya, kau lah imam. Jadi kesannya kemampuan belajar ngaji itu biarkan orang lain yang memang dia spesialis imam gitu. Nah, itu kaitannya imam sholat. Pilihlah yang paling baik bacaan Qurannya, ya kan, paling fakih, paling paham, ya kan. Bukan main sembarangnya. Kecuali dah tak ada orang-orang itu ya kan, tak ada orang yang bisa jadi imam, ya mau tak mau lah 3 kul dibaca. Jadi siapapun bisa. Dan hebatnya mungkin Quran ini bisa dibaca oleh siapapun kan, maksudnya dengan keterbatasan bahkan gitu kan? Iya. Dan bisa dihafal. Bukan hanya orang Islam yang bisa baca. Dan bisa dihafal gak ya? Bisa mudah lah insya Allah dihafalkan. Saya pengen nanya yang agak deep dikit nih Bang. Apa yang berubah? Apa yang dirasakan manfaat? Apa yang membuat Abang tuh membentuk Abang hari ini dari profesi Abang sekarang sebagai pengajar Quran kayak gitu?
dari profesi latar belakang itu, sejauh apa memberikan kontribusi ke diri abang sendiri, membuat abang lebih apa nih? Oh iya, iya. Saya itu kalau dibilang senang ya. Apa yang saya lakukan hari ini bermanfaat ke orang lain itu senang kali. Oh, senang saya. Walaupun jujur ya, saya juga buka pengajian bapak-bapak di rumah saya itu tidak minta 1% pun bayaran, tidak minta. Kau dia mengasih silalah. Iya. Intinya apa? Saya senang ketika tidak bisa baca itu jauh lebih senang, ya kan? Apalagi kalau dikasih lebih senang. Oke, jadi ada kesenangan untuk ngasih manfaat sama manfaat ke orang lain kan. Khairukum khairunas. Kalau yang Quran ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Oh iya, mengajarkan Quran. Kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baik manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Dan sebenarnya ya ketika manfaat itu kita kasih ke orang akan kembali ke kita kan sebenarnya hukumnya kan. Dan itu yang abang rasakan mungkin kayak jauh lebih tenang. Orang mungkin negor atau mungkin ngasih kan senang ya kalau kita ketemu guru ngaji kita segala macam itu yang abang rasakan sebenarnya. Iya, ada rasa kepuasan tersendiri ya, senang dengan apa yang kita lakukan ya kan. Kayak saya nulis buku ini penuh perjuangan, 1 tahun saya perjuangan. Walaupun orang melihat saya apa yang disibukkan ini, ternyata setelah saya selesai menuliskan ini, alhamdulillah bisa bermanfaat kan untuk orang-orang. Ya kan? Saya coba untuk mengajarkan orang dengan metode buku saya. Nah, apa motivasi, saran abang, petuah abang untuk orang-orang yang mungkin merasa terlambat nih baca Quran? Aku nih dah umum 30 dah, 40 dah, 50 dah dan seterusnya. Biar anak aku ya lah yang ngaji. Misalnya gitu kan, biar anak aku ya lah yang hafiz. Alhamdulillah gitu kan. Tapi mungkin bagi orang-orang yang merasa aku udah terlambat, kayak mungkin less motivate gitu. Nggak ada motivasi lagi gitu. Apa nasihat abang tuh? Yang bisa abang sarankan tuh? Untuk orang yang susah ataupun masih berat hatinya untuk belajar Quran, belajarlah. Karena ajal tak tahu kapan, ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Dan jangan jadikan anak hanya investasi akhirat, ya kan? Oh iya. Seakan-akan anak ni, biar anak aja lah yang belajar. Saya tak perlu. Biar anak yang menolong kita di akhirat. Karena ini investasi saya nih. Iya. Nah, jangan salah. Memberikan mahkota kita sebagai orang tua. Jangan berpikir kayak gitu. Padahal kalau saya pernah baca dalam Quran kan, seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan dia. Dia mengusahakan inilah yang didapatkannya. Jangan berandai-andai, pasti diselamatkan anak. Anak aja belum tentu selamat dengan diri dia sendiri. Kenapa pula mikir ke anak kan? Nah, berarti diri kita juga yang harus berubah. Jangan menunggu orang lain. Jangan menunggu, pasti dapat syafaat anak dari bacaan Quran. Jangan kayak gitu. Belajarlah, ya kan? Belajarlah dari saya. Saya ini budak huruf dah. Oh iya, tadi. Belajar, saya buta huruf dah. Tidak bisa sama sekali. Tapi karena ada kemauan yang kuat, alhamdulillah bisa. Iya. Ada pengalaman di kampung saya itu, dia lahir tahun 1945. Oh. Berarti berapa umur dah? Pas Indonesia merdeka lah kan? 80 lebih. Tak bisa baca Quran. Tapi dia ada kemauan. Alhamdulillah bisa je baca Quran. Walaupun udah tua gitu kan, mungkin matanya udah kabun. Ini yang umur 40-50 yang hari ini malas baca Al-Quran, tak mau baca Quran. Tak ada kata terlambat. Kok masih segar kok. Gitu kan? Apalagi ditambah teknologi enggak sih, Bang? Lebih mudah. Kayak Al-Qurannya sendiri dilengkapi dengan fitur-fitur kan? Iya, dulu susah kita cari hukum tajwid. Mana nih? Kuningnya lembar gitu kan? Kuning-kuning tipis gitu. Semua sama. Kayak kawan saya itu kan belajar hukum izhar kan jelas. Izhar itu jelas. Dulu pernah ingat ketawa saya satu halakoh kan. Belajar Quran kan. Disuruh cari mana cari hukum tajwid kata dia. Dicari nih. Izhar bang, kata dia. Semuanya izhar. Ngapa pula? Izhar kan artinya jelas. Jadi jelas semua nih. Hukumnya izhar. Iya. Oke bang, kita udah banyak ngobrol ya tentang banyak bercakap lah tentang metode Quran. Sekali lagi, berarti abang ini nulis buku yang bahan abang untuk ngajar berarti ya? Bahan abang untuk ngajar. Berat nampak buku ini? Oh enggak ya? Enggak. Jadi bukunya isinya tebal tuh karena tulisannya dibesarkan. Kalau kecil tuh sakit lah mandang.
Maka jadi tebal. Berarti aktivitas abang nih ngajar di sekolah swasta, di luar juga ngajar privat. Iya. Bukan. Dan konten. Konten juga. Banyak lah hal konten-konten. Iya. Di bawah ya kontennya. Oke bang, kita masuk sesi ketiga. Iya boleh. Karena tadi levelnya kartu tuh ada level 1, level 2, level 3. Dan sekarang kita masuk ke level 3. Kita minum. Level 3. Kalau namanya nih cerita yang terdalam. Wow. Wah, ini yang paling dalam. Jadi level tuh menunjukkan kedalaman cerita. Semakin dalam, semakin deep, semakin jujur gitu ceritanya. Mudah-mudahan. Oke, silakan bang. Nah, enggak jadi 7 lah. Tadi 7 kan dah. Yang bebas lah. Oke. Baca bang, agak keras. Bagaimana cara kamu berdamai dengan masa lalu? Wow. Bagaimana berdamai? Berdamai dengan masa lalu. Memang ini sih. Kadang kita itu mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Karena kita belum bisa memaafkan kesalahan kita pada masa lalu. Catat quote. Nah. Ini bawa keluar nih. Apa? Nah itu maksud saya. Jadi kadang kita tuh keluar quote keluar kebijaksanaan kau dipancing. Iya. Nah tapi enggak itu ya, apa namanya? Trauma ya. Enggak, ada sih trauma tuh ada. Manusiawi kan trauma, apa yang udah pernah kita rasakan pada masa kecil itu kan. Ya teringat. Takut-takut terulang kembali. Iya. Apa tadi quote apa? Bisa jadi apa yang hari ini kesalahan masa lalu terjadi di masa yang akan datang, yang masa depan itu karena kita belum memaafkan kesalahan. Jadi bisa terulang tuh. Terulang. Kan kita tadi itu kan tidak berdamai dengan masa lalu. Nah, karena kita belum memaafkan. Pertanyaannya, jawabannya, apakah bang sudah berdamai? Tentang apa kalau udah? Bisa jadi ya jujur ya. Kadang juga nih, saya ini broken home, orang tua. Nah, merasakan trauma itu luar biasa. Nah, kadang, dari kecil bang ya? Iya, dari kecil. Dari tahun 98. Berarti umur saya 4 tahun. Saya lahir 96. Umur saya 4 tahun. Oke. Dan merasakan, itu trauma yang masih membekas. Ya kan, sering gue psikolog tuh kan, anak-anak broken home tuh bakal begini begitu. Saya tuh enggak gitu sebenarnya. Cuman memang tetap terasa. Ya kan anak broken home tuh banyak sensitifnya pasti kan, kan? Potensinya, analisisnya. Kadang anak broken home tuh enggak mau nikah karena dia takut terulang apa yang dirasakan orang tuanya terulang sama diri dia. Saya enggak, justru saya mau kejar, saya mau nikah. Karena saya tak mau mengulang apa yang terjadi dengan orang tua saya. Iya. Nah, tapi kan sedikit banyak berpengaruh kan? Pengaruh. Nah, pengaruhnya kok enggak sampai membuat abang jadi misalnya ya katakanlah enggak nikah tadi. Atau mungkin malah pengaruhnya yang lain-lain. Jadi enggak mau sekolah atau enggak mau. Pengaruhnya karena ini, saya sedikit pantun. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Kalau mau hidup berkat dan selamat, jangan lupakan petuah pesan dari ayah dan ibu. Nah itulah dia. Karena saya itu walaupun orang tua itu tidak lagi bersama, tapi nasihat dia tetap saya pakai. Tidak benci. Dan alhamdulillah karena juga saya ini tinggal sama bapak saya dari kecil. Bapak saya itu tak pernah jelekkan mak saya. Jadi biasa kan kadang orang tua bercerai, bisa menjelekkan salah satunya. Tapi bapak saya tidak menjelekkan. Bakti kepada mak kau, jangan sampai kau jahat sama kau. Mak saya juga gitu, jangan jahat sama bapak. Jadi kan masuk petuah kedua orang tua itu, walaupun jasadnya tak bersama kita, tapi petuah nasihat dia itu melekat dalam diri kita. Keren. Inilah pentingnya kita dengar kata orang tua kita. Iya, dengar. Ya, walaupun mungkin dia ndak sekuat Bang Rizky ngomong kan, pakai puitis segala macam dengan bahasa sehari-hari. Ndak ada bisa ngerangkai kata. Ndak bisa ngerangkai kata mungkin, tapi inti itu memang sangat penting dalam hidup kita gitu Bang ya. Jadi abang bisa dibilang udah berdamai dengan masa lalu. Kalau kaitannya dengan broken home tadi, ada banyak orang yang mungkin masih berjuang berdamai dengan masa lalu lah ya. Oke. Apa tadi ada mau disampaikan? Ya begitulah. Penting dengar nasihat orang tua kita kan. Banyak petua-petua. Mak saya juga banyak petua kan.
Saking banyak saya lupa apa kata-katanya gitu kan. Kadang ya mungkin ya saking banyak omelan dan petua tuh campur. Oke. Mana petua mana omelan nih. Nyampur dia. Jadi satu. Iya. Nah itu tapi itulah indah kan dulu kan. Iya. Jadi ya apa ya? Sambat ya. Kadang ngedumel ya dalam hati, tapi enggak berani ngelawan. Iya. Tapi itu kan kondisi kita lagi enggak stabil kan. Kadang sering bertanya, ya Allah kenapa sih kau kasih aku ujian kayak gini? Kadang-kadang kayak gitu kan. Ya Allah kenapa sih kok aku yang kena, yang lain enggak? Gitu kan. Gitu Kadang ya. bikin gitu. Itu ketika memang lagi mungkin ada tekanan masalah, kadang terbesit lewat lintas kayak gitu. Cuman karena kita nih udah alhamdulillah punya benteng tersendiri, ya kan, bisa membackup, enggak perlu kan enggak dibilang dengerin cerita, perlu bercerita. Saya tuh enggak bercerita pun enggak masalah, karena saya bisa insyaallah lah ya, bisa backup diri saya sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah hidayah Islam itu datang ke saya. Dulu sekolah kan ikut rohis, ya kan, di kampus ikut aktivitas dakwah. Jadi ada aktivitas yang buat kita tuh enggak sendiri. Oke. Nah, menghindari tadi itu mungkin zaman sekarang banyak orang yang frustasi, stres, enggak mau ngomong, enggak mau cerita. Padahal mungkin banyak ruang-ruang aman untuk cerita Bang ya. Jadi Abang udah selesai atau udah memaafkan enggak masa lalu atau menyesal enggak pernah punya masa lalu itu gitu. Terbesit tuh ada. Kalau dibilang sudah, bukan artinya sudah memaafkan ya. Kita tuh sambil berjalan tuh kan, karena hidup ini kan terus berjalan. Ya. Dalam proses perjalanan hidup kita tetap akan merasakan hal itu lagi. Pikiran itu bakal lewat. Kita kan enggak selama-lamanya semangat terus nih hidup kita nih. Pasti ada masanya kita turun. Pasti kita teringat lagi dengan kayak gitu. Nah, diri kita lah yang bagaimana. Kan ada istilah pewaris perintis gitu. Abang kayak pernah berpikir kenapa aku nih merintis susah-susah. Banyak kawan aku yang udah mewariskan dan dia tinggal melanjutkan gitu kan. Nah kayak gitu-gitu ada enggak kayak yang jadi masalah yang sampai mengganggu Abang sekarang gitu. Gara-gara aku itulah nih merintis kayak gini-gini gitu. Atau seperti Bang? Kalau prinsip itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sering minta. Ya kan, intinya mau perintis mau pewaris kalau dia enggak bisa manage dengan baik, ancur juga. Ya kan? Tetap trust yourself ya, percaya ke diri sendiri lah ya. Walaupun kita perintis, tapi ada kita punya keyakinan yang besar bahwa kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Meraih apa yang kita ingin cita-citakan, insya Allah kita bisa. Walaupun kita ini perintis. Ya, seperti itu. Kayak misalnya ada, saya lupa ini siapa yang ngomong, tapi melekat dalam diri saya. Kalau ada kalau kita tak punya barang, sedapat-dapatnya jangan minjam sama orang. Ya kan, jangan minjam sama orang. Kalau kita tak punya barang itu jangan minjam. Karena apa? Takutnya kalau kita minjam bisa kan? Beli tak bisa, ganti bisa. Kata orang tuh ya. Maka keluar kata itu tuh ya. Akhirnya berprinsip lebih bagus tak usah minjam. Kalau ada duit beli, jangan minjam. Ya kan? Kenapa kita nak minjam barang orang? Rusak. Kita ganti. Padahal kita tak mampu beli. Kenapa ganti bisa? Itulah prinsip saya. Berarti tetap kita harus berada dengan kaki kita sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Ya. Tidak menyalahkan orang-orang yang pewaris gitu kan. Tapi perintis lebih kuat. Katakanlah ada privilege yang tidak didapatkan pewaris, walaupun pewaris juga bisa dapatkan itu gitu. Tapi startnya beda kan? Beda. Nah, oke. 2 pertanyaan Bang. Boleh saya nanya lagi apa yang sedang Abang perjuangkan konkretnya? Perjuangkan? Iya. What's your dream? Pemimpi dan sebagainya, targetnya segala macam. Boleh nggak cerita di sini? Perjuangkan hari ini, tadi saya ceritakan alhamdulillah. Bukan berarti saya melupakan kedua orang tua saya. Orang tua saya selalu saya ingat dalam hati saya. Petua, nasihat, dan tidak saya lupakan. Hari ini kita udah berumah tangga bersama anak dan istri. Yang saya perjuangkan bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, baik dari materi maupun non materi. Itu yang perjuangkan. Ya kan? Alhamdulillah kan dulu kan tinggal sama bapak, belum punya rumah sendiri. Nah dulu tinggal di sana, istri pengen punya rumah sendiri. Alhamdulillah Allah kabulkan, saya ngambil rumah di
Udah punya rumah sendiri ya? Punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Ya kan? Kayak dulu lah, kayak saya berprinsipkan saya tak punya motor, kan. Dulu ya saya beli motor dari uang beasiswa. Ya kan, beli motor FitX. Pelan-pelan, alhamdulillah. Beli motor pakai uang sendiri. Ya kan? Semua kita kerja. Dan pengalaman yang luar biasa itulah yang membentuk sekarang ya. Iya. Jadi menghargai kerja keras, menghargai perjuangan orang gitu ya, Bang. Iya. Nah, itulah yang sedang diperjuangkan ini ya, pengen mungkin ya naikkan lagi finansial kita lebih baik lagi. Kan mungkin banyak keinginan-keinginan yang ada di keluarga kita yang saat ini belum kita tunaikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa tertunaikan. Oke, pertanyaan terakhir, Bang. Sebelum meninggal, Bang. Ya. Apa yang diinginkan? Apa yang mau diwujudkan sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Kalau antum tahu Bang Rudi tahu. Benar, saya ini hampir meninggal. Karena pernah kecelakaan. Oke. Kecelakaan tahun lalu. 2025 bulan 6. Itu saya kecelakaan fatal ya. Ini kan tangan saya patah nih. Tangan saya patah. Saya hilang pokoknya kayak mati dah pada waktu itu. Hasil saya nabrak tronton. Alhamdulillah ternyata Allah masih kasih saya kesempatan. Dan ternyata hidup 2 kali inilah yang ternyata saya berpikir keluarga masih butuh saya gitu. Orang sekitar masih butuh saya. Makin gencarlah saya untuk kerja, semakin semangat, nulis buku saya semakin semangat, mau revisi biar tadi tuh mungkin mau nambah bermanfaat. Takutnya umur terlalu cepat diambil, kita kurang bermanfaat kepada orang lain kan. Nah, itulah. Lebih banyak bermanfaat ke orang lain. Apa perasaan dan komitmen dan semangatnya setelah merasa hidup kedua kalinya gitu sama Allah gitu? Jujur ya, dulu sebelum kecelakaan saya itu ada rasa takut mati. Takut mati bukan takut mati gimana? Takut gelapnya, senyapnya, sunyinya itu kan sendirinya. Tapi setelah kejadian ini, kok hilang rasa itu tuh, rasa takut hilang. Cuman tadi tuh rasa takut yang lain yang timbul, yang tadi tuh belum bisa bermanfaat pada orang, belum bisa membahagiakan anak dan istri, belum bisa membahagiakan kedua orang tua, mungkin mau naikkan orang tua haji, ya kan? Iya. Ada keinginan itu kan belum ter. Dan itu yang mau ditargetkan, diperjuangkan sebelum meninggal. Iya, insyaallah mudah-mudahan. Oke Bang, makasih udah jadi teman cerita saya. Ini enggak ada tisu pula nih Bang, saya mau ngasih. Mau sulap ke Bang? Udah, takut menitikan air mata kan? Menitik air mata. Udah dicampur dengan air. Oke, inilah ya mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang ya. Sekali lagi kita tidak lihat siapa orangnya, latar belakangnya, punya jabatan atau tidak, tapi kita lihat sebagai human. It's all about human story, tentang cerita orang yang mungkin bisa membuat kita terasa dekat. Gini, kadang tuh Bang, kita tuh kenapa konflik? Karena kita sering melihat orang tuh dari sisi yang berbeda gitu. Oh, kau ini, kau itu, aku beda gitu. Semakin kita melihat orang dari sisi yang berbeda, potensi konflik tinggi gitu. Sering-seringlah lihat kesamaan di antara kita. Nah, kita sama-sama manusia, punya kebutuhan, ya kan? Punya hal-hal yang kebutuhan manusia, dan itu yang membuat kita, oh, aku bersimpati nih, oh, aku berempati nih, kayak gitu. Dan mudah-mudahan podcast ini terus berlanjut dan menghadirkan lagi nyari lagi narasumber-narasumber atau teman-teman cerita yang juga enggak kalah deep ya jawaban-jawaban atau cerita jujurnya. Oke Bang, sekali lagi makasih banyak ya atas kehadirannya, dan jangan bosan-bosan. Nanti kita cerita dan lanjut di luar ya. Oke, makasih semuanya, dan Melayu TV kita serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.